Gila, bahkan mereka streamernya nggak disupport guys. Maksudnya mereka mau sebutuh uang gitu kah bagaimana gitu guys. Bang Winda Basudara rugi puluhan juta gara-gara main game Upin dan Ipin. Ini kena copyright guys, ini kena copyright. Game mal, ya benar tuh Levi-chan. Ini kena copyright guys. Heboh. Games Upin Ipin diboikot streamer Indonesia. Dunia streamer game dihebohkan dengan pemboikotan game yang bertema Upin Ipin oleh para streamer Indonesia secara terbuka. Pemboikotan ini dipicu oleh kekecewaan yang mendalam dari para pembuat konten game, karena merasa dirugikan. Terutama dalam hal hak cipta dan monetisasi konten mereka di platform digital. Game yang seharusnya menjadi sarana hiburan dan kolaborasi, justru menjadi sumber masalah bagi banyak konten kreator streamer game. Para streamer mengeluhkan, bahwa saat mereka melakukan siaran langsung live streaming bermain game Upin Ipin, konten mereka terkena klaim hak cipta. Akibatnya video tersebut tidak bisa dimonetisasi, dan mereka tidak mendapatkan penghasilan dari tayangan yang seharusnya bisa mendatangkan pemasukan melalui iklan ataupun donasi. Hal ini menjadi kekecewaan besar bagi para konten kreator streamer game. Terutama bagi mereka yang sudah membeli game tersebut secara legal, dengan harga yang dinilai masih terlalu mahal untuk sekelas game Upin Ipin. Salah satu streamer yang turut menyuarakan keluhannya adalah Winda Bersaudara, kreator konten game asal Indonesia yang memiliki jutaan pengikut. Dalam salah satu unggahannya, Winda mengungkapkan kekecewaannya karena video live streaming game Upin Ipin miliknya yang sudah ditonton jutaan viewer, terkena copyright strike. Tidak hanya kehilangan potensi pendapatan, ia juga merasa tidak dihargai. Karena secara tidak langsung ia sudah ikut mempromosikan game tersebut secara gratis kepada jutaan audiens. Tak hanya dari segi hak cipta, para konten kreator game juga menyoroti kualitas permainan tersebut. Banyak dari mereka merasa game Upin Ipin tidak sebanding dengan harga yang ditawarkan. Gameplay yang monoton, grafis yang tidak terlalu menarik, serta minimnya fitur tambahan, membuat game ini dianggap mengecewakan. Harapan besar para pembeli ternyata tidak sejalan dengan kenyataan yang mereka dapatkan, setelah memainkan game tersebut. Drama Winda Basudara dan game Upin Ipin. Dari Upin Ipin yang diboikot sampai kualitas gamenya yang terbilang sangat buruk dengan harga 650.000, ternyata masih ada kasus lagi dari game Upin Ipin yang bikin para netizen makin gak suka dengan game ini. Kalian tahu kan Winda Basudara live stream game Upin Ipin Universe di hari pertama perilisannya. Kalian bisa lihat tuh penonton dari video live stream tersebut sampai tembus 3,8 juta pas video ini dibikin. Itu jumlah penonton yang banyak banget buat seorang YouTuber ya. Winda sendiri bilang kalau dengan penonton seperti itu, dia harusnya bisa dapat 10-20 juta. Nah, ternyata video tersebut malah diklaim copyright dari pihak Upin Ipin. Game baru tapi banyak drama. Setelah masalah harga yang gak sesuai kualitas, kali ini game Upin Ipin Universe kembali menjadi perbincangan netizen gara-gara masalah AdSense dengan streamer top Winda Basudara. Jadi Bang Winda ini udah main gamenya sambil streaming dan viewsnya sampai 3,7 juta. Sayangnya konten itu tidak bisa dimonetisasi gara-gara masalah hak cipta di bagian lagu opening. Jadi AdSense atau pendapatan dari 3,7 juta views itu masuknya ke Leskopakwe, studio pembuat Upin Ipin. Bayangin guys, udah beli 650.000 ikut promosiin, tapi Bang Winda nggak dapat AdSense cuy. Yang lebih parah, video streamingnya Bang Winda itu dicomot oleh Leskopakwe dan dijadiin video promosi dari game Upin Ipin Universe tanpa di endorse. Parah banget kan? Makanya bocil kematian, bocil absen, dan bocil aku telat gabang langsung bersatu dan mengkritik tindakan Leskopakwe, dan akhirnya mereka menghapus video Bang Winda yang dijadiin bahan promosi. Gila, bahkan mereka streamernya nggak disupport guys. Maksudnya mereka mau sebutuh uang gitu kah bagaimana gitu guys. Bang Winda Basudara rugi puluhan juta gara-gara main game Upin dan Ipin. Ini kena copyright guys, ini kena copyright. Game mal, ya benar tuh Levi-chan. Ini kena copyright guys. Ini semua karena ulah developernya yang mengklaim hak cipta dari musik sepanjang gamenya. Dan AdSense Bang Winda akhirnya masuk ke developernya. 3 juta view banyak, sekitar 10-20 juta lah mungkin ya, mungkin. Bang Winda juga merasa kecewa karena nggak dihargai. Mereka streamer aja yang berusaha promosiin game mereka aja nggak disupport gitu. Udah gamenya mahal, banyak bugnya, sekarang streamer nggak dihargai. Kritik terhadap game Upin Ipin tidak hanya datang dari para streamer Indonesia, beberapa kreator konten asal Malaides juga menyampaikan keluhan serupa. Mereka menyatakan bahwa meskipun game ini mengangkat karakter kebanggaan negeri Malaides, namun harga yang dipatok terlalu mahal dan tidak sepadan dengan kualitasnya. Bahkan beberapa di antara mereka mempertanyakan, bagaimana mungkin game dengan target pasar anak-anak, mengapa bisa memberikan pengalaman bermain yang mengecewakan, baik dari segi teknis maupun hiburan.
Fenomena ini akhirnya memunculkan gelombang boykot dari berbagai kalangan konten kreator streamer game. Mereka ramai-ramai menghapus game Upin Ipin dari perangkat mereka, dan menyuarakan ketidakpuasan mereka di berbagai platform sosial media. Tagar-tagar seperti number boykot game Upin Ipin dan number copyright yang tak masuk akal pun, sempat menjadi trending topik di Twitter dan TikTok, yang mencerminkan skala kekecewaan publik terhadap pengembang game tersebut. Dia masalahnya kan, kalau game dia ni RM30, RM60, Afiq beli RM177.40. Kenapa kena letak 40 sen? LHDN kejar ke? Ada cukai ke? Aduh, nak main game Upin, aku nak tengok meme je dalam game ni. Ini kita keluar 600.000 cuman buat main sepasang doyol ngebug anjir, what the bro. Kita kan bermain game yang gondol nih, aku juga gondol nih guys. Lihat. Ini wajah Upin Ipinnya kok kayak begal gini, serem banget anjir, what the hell. Quest pertama kita adalah menangkap ayam guys. Menurutku grafiknya bagus, cuman tidak teroptimize saja. Terus kalau kalian tahu size-nya ini cuma 5 GB guys. Game yang sangat inovatif sekali ini ya. Sepasang doyol mengejar ayam. Gokil, ini kameranya gimana sih anjing? Hore! Setelah mengejar ayam kita mendapatkan hadiah sandal. Guys, kameranya ngebug cok. Lihat ngebling-ngebling anjir. Lihat ngebling-ngebling kameranya. Oh my god, ini siapa ini? Om. Weh, lah nge-crash anjir, what the hell? Gila. Kalian mau tahu nggak apa yang lebih kikir dari Capcut, lebih kikir dari Moonton, dan lebih kikir dari Genshin Impact? Ternyata jatuh kepada dua botak ini, cok. Mungkin kalian udah pada tahu lah ya, baru-baru ini Bang Windah ada speak up soal live streamingnya yang main game Upin Ipin Universe, tapi malah kena copyright guys. Padahal itu penontonnya udah jutaan, tapi duitnya malah diambil pihak Leskopek. Lu bayangin aja, ini Bang Windah beli gamenya yang harganya nggak ngotak itu, terus bantu promosiin gamenya. Itu Bang Windah sebisa mungkin gak ngejelek-jelekin gamenya ya, walaupun di live chatnya itu udah L-game semua cuy. Itu gua nonton sendiri ya, asli itu banyak banget bugnya, sumpah. Mana Uncle Mutu jadi dua nih. Dan itu semua sama sekali gak disupport sama pihak Leskopeknya sendiri. Upin Ipin Universe bangkrut semenjak drama Upin Ipin Universe tentang karyawannya, gamenya kemahalan, banyak bug dan copyrightnya Bang Windah. Para gamer meninggalkan game ini. Bisa kalian dari Steam chat yang ini, pas videonya lagi dibuat, hanya 5 player doang yang masih memainkan game Upin Ipin Universe ini. Wah, bisa rugi besar ini. Ya, semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi mereka supaya bisa membuat game lebih layak ke depannya. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Pengembang game pun mulai mendapat tekanan untuk memberikan penjelasan terkait game Upin Ipin tersebut. Banyak pihak berharap agar adanya revisi kebijakan, agar para streamer tetap bisa memainkan dan memonetisasi konten mereka, tanpa takut terkena sanksi copyright. Di sisi lain, para developer juga diminta untuk meningkatkan kualitas game, agar lebih sepadan dengan harga jualnya, serta menghargai peran komunitas dalam mempromosikan produk mereka. Kasus ini menjadi pelajaran penting, bahwa kerjasama antara pengembang game dengan para komunitas kreator konten harus berjalan selaras. Ketika kreator merasa dirugikan, maka dukungan dari komunitas bisa berubah menjadi perlawanan. Boykot para streamer terhadap game Upin Ipin ini bukan semata-mata karena emosi, melainkan sebagai bentuk protes, agar industri game lebih adil dan transparan, terhadap para pendukung utamanya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.